من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به الحضرمي نفعنا الله به وبعلوم في دارين آمين. إلى أن قال: فصل: النية 3 درجات. إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الفعل أصلي، والتعيين ظهرا أو عصرا، والفرضية فرضا. Jadi ini namanya, kalau dalam hal biasanya ini bukan bab. Bukan bab, ini kayak far'un. Fara' dari suatu bab. Cabang dari suatu bab. Babnya apa? Babnya bab wudu, bab salat, arkanus salah. Itu min arkanus salah niyah. Niat. Nah, di dalam niat ini beliau mau ngejelasin. Niat itu ada 3 derajat, ada 3 level. An-niyatu 3 derajat. Jadi ini kepake buat semua ibadah. Mau dia kecuali wudu. Wudu ini nggak masuk ke sini karena level wudu itu walaupun ada yang sunnah tapi bukan sunnah seperti sholat nafilah. Ya, tetapi dia ala suratil fard, nanti kita jelasin aja. Jadi seperti apa? Seperti ada ibadah yang ada fardunya, ada sunnahnya. Kalau wudu itu sebenarnya nggak ada sunnah wudu. Jadi ibadah sunnah wudu sendiri gitu, nggak ada. Adanya paling tajdidul wudu sunnah, lain lagi itu. Ibadah yang ada fardu ada sunnah. Misalnya apa? Salat, ada salat fardu, ada salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, ya kan? Witir, duha, dan ada salat sunnah mutlak. Di dalam salat ada 3. Ada puasa fardu, dan ada puasa sunnah. Ya. Nah, puasa, kemudian haji dan umrah. Haji dan umrah itu ada fardu dan ada sunnah. Fardu haji dan ada fardu, ada sunnah haji. Haji itu fardunya cuma sekali. Yang kedua otomatis menjadi sunnah dan niatnya tetap harus niat haji. Umrah wajibnya sekali. Dan yang lain menjadi otomatis sunnah. Maka kalau yang seperti itu tuh nggak perlu dia niatkan fardhan. Wajib. So, nawaitu hajj fardhan, nggak harus. Udah nawaitul hajj, udah mau nggak mau jadi fardu. Nawaitul umrah, nggak harus fardhan, nggak harus. Mau nggak mau jadi umrah yang fardu dulu. Kalau memang pertama dia nggak pernah umrah. Lain sama sholat. Kalau sholat itu bisa aja dia belum sholat fardunya, dia sholat sunnah dulu. Nanti masuk waktu azan, nanti mau sholat sunnah qabliyah, boleh nggak? Sunnah, zuhur, boleh. Malah sunnah. Kemudian sholat isya, zuhur misalnya, boleh kan? Tapi kalau umrah nggak begitu. Begitu juga sama kayak ceritanya tadi wudu. Wudu itu nggak ada. Oh, saya mau wudu sunnah dulu, nanti wudu yang fardu, nggak ada. Jadi wudu itu ya gak fard aslan. Kalau ditambah-tambahin jadi sunnah, sama kayak umrah dan haji. Adapun sedekah begitu juga. Sedekah itu ya imma fard, ya imma sunnah. Fard itu berarti zakat. Alas. Oh, sunnah nggak ada sunnah mutlak, gair mutlak, nggak, udah. Satu sunnah ya dia sedekah, niatin sedekah, nggak niat zakat, niatnya sedekah. Dan itu bisa 2 maratib. Nah, di sini yang mencakup niat itu sampai 3 derajat itu sholat. 3 level maksudnya.
Dan harus setiap sholat yang ada levelnya harus diniatkan 3 perkara itu. Kalau levelnya di bawahnya harus niatnya 2. Harus niat, maksudnya tuh di dalam tujuannya harus dia ingat 2 hal ini. Arti niat kan niat tujuan. Nah, tujuannya di dalam sholat itu atau dalam melakukan ini harus ada 3 hal yang harus dituju, atau 2 hal atau 1. Makanya di sini dia menyebutkan an-niyatu 3 derajat setelah apa? Setelah arkanus shalah. Dia nggak nyebutin setelah wudu. Setelah furudul wudu nggak nyebutin tentang niat. Alas wudu gitu aja, nggak pakai derajat lagi. Tapi yang di sini yang levelnya paling banyak adalah sholat. Makanya disebutkan di sini. Kala an-niyatu 3 derajat. Niat itu ada 3 derajat. Maksudnya di 3 derajat di sini artinya 3 level. Ya. In kanatis salatu fardhan, apabila salat tersebut adalah fardhan. Salat fardu adalah salat 5 waktu, itu salat fardu. Apalagi? Qadha, salat yang qadha, itu salat fardu. Nah, salat apa lagi yang wajib? Yang fardu? Nazar misalnya. Dia nazar untuk salat 2 rakaat ketika dia sembuh, sehat dari suatu penyakit. Salat fardu. Nazar. Nah, kalau dia sholat seperti itu, apa? Wajib qasdul fi'li, wajib qasdul fi'li. Arti qasdul fi'li apa? Bertujuan melakukan. Maksudnya apa melakukan? Ya mau sholat. Saya mau sholat. Itu artinya. Makanya nanti dia tafsirkan artinya al-qasdul fi'l usolli. Bukan lafat usolli, bukan. Tetapi saya mau sholat. Bertujuan sholat. Emang gimana sih maksudnya membedakannya? Ya gini, bisa aja seorang berdiri, ada ustadz bilang, nih ya, anak ajarin sholat tuh caranya begini. Kalau ente berdiri, ente bilang Allahu Akbar, terus ente niatin gitu. Sekarang ini takbirnya dia, sholat gak? Yang membedakan antara dia sholat beneran dengan sholat percontohan apa? Andiyah. Li'annahu lam yaqsidus salah. Dia enggak bilang saya enggak mau sholat gitu, enggak. Walaupun dia lagi ngajarin murid-muridnya. Ente dalam hati bilang usolli fardhu dhuhri. Begitu, paham? Lalu ente bilang Allahu Akbar. Nah, ente tuh niat ngomong terus ini. Gimana nih? Udah sholat dia. Tadi ngomong usolli. Dosa dong ngomong sholat. Dia enggak niat sholat. Walaupun tadi ngucap. Jadi yang namanya niat sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ucapan. Mau ngucap atau tidak ngucap nggak ngaruh. Yang penting ente niat tidak, itu bertujuan tidak. Cuman lagi nyontoin sholat Allahu Akbar nggak bakal jadi sholat. Udah lanjut aja deh. Bisa begitu? Lah meseh. Oke, ente lagi nyontoin terus lanjutin sholat, nggak sah. Harus waktu takbir harus niat. Nah itu arti usolli. Karena banyak orang repot dengan lafadznya. Usolli fardu, usolli. Pakai tasdidat lagi. Usolli, harus usolli. Takutnya enggak benar. Ya emang kita tasdidatul Fatihah ini niat ada badun tasdidat. Hatta bil lughah Indonesia enggak masalah. Enggak harus bahasa Arab. Niyah bila lughah. Niyah itu enggak ada lughah. Niat itu tujuan. Fahim tum di sini? Ya. Yang nggak perlu tasahul, nggak perlu terlalu mengampangkan, tetapi juga nggak usah terlalu ekstrim. Tahu tujuannya, intinya niat adalah tujuan. Taib. Gal ta'yin, wajib apa? Qasdul fi'li, 1. Kedua, at-ta'yin. Ta'yin artinya apa? Menentukan. Ta'yin artinya menentukan. Makanya dicontohkan setelahnya apa? At-ta'yinu dhuhran au asran. Dhuhran au asran. Apakah ta'yin harus duhur dan asar? Ambil itu. Enggak harus duhur dan asar. Apa aja? Maksudnya ta'yin di sini ente membedakan. Sekarang ente mau sholat, usolli. Ya oke, ente mau sholat. Sholat apa? Sekarang kan waktunya duhur. Ya udah, anda sholat duhur. Ente harus dalam hati ketika takbir tahu dan bertujuan ana mau sholat duhur. Loh, kan dia di waktu duhur. Ana mau sholat aja cukup kali. Enggak cukup. Kenapa? Karena ana mau sholat. Bisa aja sunnah. Bisa aja. Tapi ana maksudnya ana sholat yang wajib. Ana mau sholat yang wajib. Cukup gak? Enggak cukup.
Kenapa? Karena bisa aja qadha. Paham di sini? Jadi nggak cukup, harus diniatkan sholat apa ini yang ente mau kerjain. Oh iya sholat duhur, ini kan waktu duhur, anda mau ngerjain sholat duhur. Karena bisa aja ente di waktu duhur anda mau ngerjain sholat qadha yang kemarin anda ninggalin, sholat asar. Bisa. Dan sah. Nah, jadi untuk membedakan itu adanya nih niat. Makanya niat adalah apa? Ta'yin, dia menentukan anda nih mau sholat apa? Sholat duhur, enggak sholat asar, enggak ini sholatnya maghrib, enggak ini sholatnya isya. Dia ngomong sendiri dalam hati. Artinya dia menentukan itu. Ketika takbir ingat bahwa dia sedang melakukan itu. Kemudian yang ketiga yang wajib diistihdhar, wajib ada dalam hati dalam tujuan fardiyah. Apa arti fardiyah? Artinya apa? Wal fardiyatu fardhan. Apakah artinya mengucap fardhan? Ya itu lafadznya. Maksudnya dia harus berniat. Ini sekarang saya mau sholat. Sholat apa? Duhur. Sholat duhur ini maksudnya ente versi qobliyah atau ba'diyah atau versi sholat 5 waktunya. Nah, sholat 5 waktunya. Alas. Niatin bahwa ini sholat yang wajib. Sholat fardhan artinya wajib. Mau dia lafadznya fardhan, mau dia itu wujuban, wajib maksudnya, atau yang sudah ditetapkan, yang diharuskan, sama kullu sawa. Jadi nggak harus lafadz fardhan. Nah, ini 3 hal harus ada ketika kita melaksanakan sholat. Di mana waktunya? Inda awwali al-amal. Wa awwal al-amal takbiratul ihram. Fayajib, maka wajib ketika dia berdiri menghadap sholat untuk berniat dalam hati. Ketika dia mau takbir, dia tahu ini ana mau sholat, sholatnya fardu duhur. Mau diduluin fardu duhur atau duhur fardhan, sama aja. Mau bolak-balik hudahu nafsu, sama aja. Usalli fardhu duhri atau usalli duhra fardhan, sama hudahu nafsu. Nafsul kalam, sama aja. Enggak ngaruh. Yang penting 3 hal ini harus ente yakini dan ente tentukan sebelum melakukan, atau bukan sebelum, ketika ente mau sholat, mau takbir. Ketika takbir Allahu Akbar, ketika mengucap Allahu Akbar, dia tahu ana nih sekarang mau sholat, bertujuan sholat duhur sebagai sholatnya fardu. Kalau dia makmum, niatkan juga saya sebagai makmum. Makmuman itu arti makmum. Maka niat sholat itu hanya terwajib 3. Kalau niat makmuman gimana? Niat makmuman, kalau ente niat benar-benar istihdhar ketika takbir, langsung dapat pahala makmum. Kalau telat-telat misalnya, sholli fardhu duhur, lupa, sholat sendiri Allahu Akbar. Oh iya, kan makmum. Sah enggak nih? Sah. Ente niatin makmuman. Walaupun di tengah-tengah sholat, ya sah. Tapi pahalanya agak kurang. Karena takbiratul ihramnya sendiri. Habis itu baru gabung sebagai makmum. Jadi yang berkaitan dengan batal tidak batal 3. Itu yang wajib. Faham tuh? Ya, tapi paling bagus ya niatin. Kalau ente makmum ya makmum. Kalau imam juga begitu, imam. Kalau ada orang sholat Allah sholli fardhu dhuhri, enggak niat sama sekali bahwa dia sebagai imam, walaupun dia di depan, enggak niat sebagai imam, maksud sendiri. Maksudnya dia tidak istihdhar, dia tidak meniatkan bahwa dia sebagai imam. Allahu Akbar sholli. Habis itu bismillahirrahmanirrahim misalnya. Tapi dia enggak niat sebagai imam. Sah enggak sholatnya? Sah. Karena niat imam tidak wajib, enggak. Cuman urusannya kalau pahalanya, nggak dapat pahala jamaah. Karena dia sholat sendiri, cuman orang-orang gabung aja sama dia. Paham di sini? Jadi niat imam, niat makmum bisa nyusul, tapi bagusnya jangan disusul. Bagusnya berbarengan dengan takbiratul ihram ketika niat. Adapun ada orang gini, udah deh, ana mau sholat. Usolli. Sholat dulu deh, Allahu Akbar, 2 rakaat lillahi ta'ala, kayak nanti kita contohkan. Habis itu, udah deh niatin sholat duhur, sekalian sholat duhur nih, anak kan belum sholat duhur, lupa. Bisa nggak dirubah niatnya ketika sudah sholat? Nggak bisa. Nggak bisa. Atau dia masuk sholat, ya, masjid, udah orang-orang udah bubar, udah deh, anak mau sholat sunnah dulu deh, sambil nunggu jamaah. Allahu sholli rakaat, usolli sunnatud duhur, rakaat ini, Allahu Akbar. Ada orang nepuk, mau dibilangin kayak gini, nggak bisa. Nepuk, mau sholat berjamaah sama ente. Wah ente niatnya apa? Qobliyatul duhur.
Ya udah deh sekalian deh, ana niat imaman duhur deh, ana rubah biar jadi 4 rakaat sekalian. Nggak bisa. Udah kelar tadi waktunya niat takbiratul ihram. Nggak bisa ente rubah setelah ente udah masuk sholat. Nggak bisa. Lanjut, selesaikan 2 rakaat habis itu ente sholat fardu. Nggak bisa dirubah setelah masuk ke dalam sholatnya, nggak bisa udah. Karena waktunya sudah lewat, yaitu takbiratul ihram. Fahim tuh? Yang kedua, nafilah muaqqatah. Jadi nafilah dibagi 2 sama dia. Karena memang sholat levelnya begitu. Jadi ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sunnah dibagi 2. Sunnah muaqqatah, sunnah yang ada waktunya, yang memang ditentukan di dalam syariat, dianjurkan dan memiliki waktu. Seperti apa? Sholat qobliyah, ba'diyah. Disebutnya dalam bahasa fikih ratibatus shalah, ar-rawatib. Rawatib jam'u ratibah. Rawatib kalau dibilang mahya ratibatus shalah atau rawatibus shalah, itu qobliyah, ba'diyah. Itu namanya rawatib. Nanti ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat istisqa, ada sholat id. Macam-macam sholat sunnah banyak. Yang sehari-hari ya begitu aja, qobliyah, ba'diyah sama rawatib biasanya. Termasuk juga ya yang dzatus sabab seperti sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat wudu, itu masuk. Ya, masuk ke dalam niat. Tetapi yang muakkad, ini ngomongnya tentang muakkad. Muakkad itu berarti qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir. Itu yang sehari-hari. Muakkad juga Id, Idul Adha, Idul Fitr, kusuf, khusuf, ya gerhana. Sholat apa lagi? Istisqa, kalau ada orang meminta hujan, istisqa. Itu semua sunnah muakkatah, punya waktu. Baik. Nah, kalau sholat sunnahnya levelnya ini, katanya beliau wajib qasdul fi'li wa ta'yin. 2 perkara harus ada. Kalau yang ketiga nggak ada, ya memang bukan fardu. Terus nggak harus bilang naflan. Kan sunnah kan sekarang? Kenapa nggak dibilang wajib qasdul fi'l? Saya bertujuan, saya mau sholat. Apa? Ta'yin, sholat qobliyah, asar. Nggak harus bilang naflan atau sunnatan. Usalli rakaatnya sunnatan, sunnat qobliyatul dhuhr gitu. Apakah harus? Jawabannya tidak harus. Ya, tidak harus menyebutkan atau berniat bahwa ini sunnah, karena otomatis sunnah udah. Qobliyatul asr enggak ada zuhur, enggak ada fardan qobliyatul asr. Ba'diyatul zuhur enggak ada fardan. Jadi cukup dengan dia niat usolli raka'ataini ba'diyatul zuhur. Cukup. Enggak harus naflan, enggak harus. Dua hal ini udah kena. Usolli, saya bertujuan mau sholat. Oh ini sholat sunnah atau sholat qobliyah. Cukup. Kalau dia ngomongnya sholat sunnah qobliyah, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Ziyadat khair, mafi syai'. Ya, tujuannya memang sunnah kok ujung-ujungnya. Ya boleh. Ya, jadi wajib 2 perkara ini harus ada di ketika dia takbir. Maka nggak cukup. Pak dia habis sholat langsung Allahu Akbar. Ente ngomong sholat apa? Tahu. Pokoknya anak takbir aja Allahu Akbar. Nah, sholat sunnah mutlak jadinya. Nanti nggak jadi ba'diyah itu. Harus diniatin bahwa ini ba'diyah. Kalau enggak, jadi sholat sunnah mutlak. Yang ketiga nih, wa in kanat nafilatan mutlaqah. Kalau seandainya sholat sunnah ini adalah nafilah mutlaqah, sholat sunnah mutlak namanya, sholat sunnah mutlaqah. Nafilah artinya sunnah, mutlaqah artinya tidak terikat dengan waktu atau apa. Pokoknya sholat aja Allahu Akbar taqarruban ilallah. Boleh nggak? Boleh, selagi bukan di waktu yang dilarang. Seperti ba'da subuh, ba'da fi'li sholat subuh, setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Apa lagi? Setelah waktul isfirar, waktu menguning, udah mau maghrib. Atau waktul ba'da tulu'us syams ila gadra rumuh, irtifa' gadra rumuh, al-akhir fi zawal, waktu zawal. Tamam, 5 perkara. Nanti di Safina juga ada yang diharamkan, nanti jelasin. Nah, kalau dia sholat di situ nggak boleh, sholat sunnah mutlak nggak boleh. Ya, sholat sunnah yang satunya lagi muakkatah masih boleh dengan penjelasan yang akan kita jelaskan nanti pada waktunya. Jadi kalau sholatnya adalah sholat sunnah mutlak, nah dia bilang apa? Wa in kanatis sholatu nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'l faqat. Jadi jangan nanti bilang usolli faqat, Allahu Akbar. Kan ada faqat katanya di dalam Safina. Enggak harus pakai faqat, enggak. Ya, usolli sunnatan lillahi ta'ala. Usolli lillahi ta'ala. Itu cukup. Itu arti faqat. Faqat artinya itu aja. Ya, makanya namanya siapa ente?
Ismi Muhammad. Ismu Muhammad man? Muhammad faqat. Oh, Muhammad faqat. Muhammad faqat. Enggak, namanya Muhammad doang gitu. Kayak namanya Muhammad doang dibilangnya. Ya. Jadi al-fi'lu, ini yang terakhir ini ucapan beliau al-fi'lu maknanya usolli. Kalimat fi'il tadi kan dia bilang qasdul fi'il. Fi'il itu adalah usolli, maksudnya dia mengatakan atau berniat usolli, saya mau sholat. Wa ta'yin adalah menentukan. Wal fardiyah artinya mengatakan dia fardu. Nah, kalau ente lagi nulis, ada sholat-sholat yang tergabung dalam kategori sholat mutlak. Ada sholat yang tergabung dalam kategori sholat mutlak. Apa itu? Kata ulama, adalah salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Apa arti tahiyatul masjid? Tahiyat artinya penghormatan. Masjid ya masjid. Maksudnya ente dianjurkan orang yang masuk masjid jangan langsung duduk. Dianjurkan sholat. Ente salaman sama masjid, tahiyah. Maksudnya menghormati masjid. Dengan cara apa? Sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat apa? Ta'yin. Enggak, ente sholat usolli raka'atain lillahi ta'ala, cukup. Ataupun digabungkan secara otomatis. Dia memang ana mau sholat qobliyah dulu kan. Terus harus niat lagi sholat tahiyatul masjid, kata para ulama, enggak perlu. Kalau ente niat sholat qobliyah, masuk. Yang penting tujuannya ente jangan duduk di masjid kecuali ente sholat. Hasal tahiyatul masjid. Nah, nanti tergantung pahalanya dapat gak nih. Kalau dia memang masuk ke masjid belum duduk, usolli raka'atain qobliyatud dzhur atau salat duha, misalnya ente salat Jumat nih, berangkat ke sana ke masjid. Udah azan belum? Masuk masjid belum azan. Ente mau ngapain? Salat 2 rakaat. Salat apa? Daripada cuma salat tahiyatul masjid, kalau ente belum salat duha, belum selesai, salat duha dulu. Anak udah salat duha. Udah 8, belum. Lengkapi. Lain waktu, ini waktunya masih. Usolli raka'atain sunnatud duha. Allahu akbar. Tapi anak enggak niat tahiyatul masjid, gimana dong? Khalas, hasal, ente udah dapetin tahiyatul masjid. Karena memang tujuannya tahiyatul masjid itu yang penting ente tidak duduk kecuali sholat. Nah, dapat pahala atau enggak? Tahiyatul masjidnya, kalau duhanya udah jelas. Tahiyatul masjidnya dapat pahala enggak? Nah, kata Imam Ramli, dapat pahala. Selagi ente yang penting enggak duduk kecuali ente udah sholat, dapat tahiyatul masjid. Kata Imam Ibnu Hajar, nah enggak bisa dong. Kalau ente enggak ada niatan bahwa ini sekalian untuk tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan masjid, enggak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Ya, menurut pendapatnya beliau begitu. Salat, taib. Begitu juga salat sunnatul wudu. Tadi ini ngomongin tentang apa nih kita? Salat sunnah mutlak. Mutlak itu kalau ente nggak niat apa-apa juga Allahu Akbar udah jadi mutlak, udah otomatis. Tapi ini salat kelihatannya kayak ada ikatan tapi mutlak juga. Hukumnya masuk ke dalam salat mutlak. Dan salat kayak mutlak begini nih bisa gabung ke salat-salat yang lain. Seperti apa? Salat tadi kita sebut salat sunnatul wudu. Ente habis wudu, sunnahnya ente kalau udah punya wudu untuk melakukan sholat minimal 2 rakaat. Nah, ini yang minimal 2 rakaat sholat apa ini? Sholat sunnah wudu namanya. Ini levelnya masuk ke dalam sholat mutlak. Artinya kalau ente menggunakan wudu ini untuk sholat qobliyah, untuk sholat fardu, ya cukup. Gak usah sholat lagi, udah sholat qobliyah. Oh iya tadi ana lupa nggak niat sholat sunnatul wudu. Udah deh, Allah sholat rakaatnya sunnatul wudu, enggak. Udah selesai, waktunya udah habis. Kenapa? Karena udah kepake buat sholat. Tujuannya ente wudu, pakai wudu ini untuk sholat. Kadzalik sholatul istikharah masuk ke dalam kategori sholat sunnah mutlak. Ya, yang setelah itu dia niat istikharah. Makanya boleh aja seorang usolli raka'atain lillahi ta'ala atau ba'diyah, habis itu dia istikharah. Walaupun tadi nggak niat sholat istikharah, boleh. Nggak apa-apa masuk. Ya, karena istikharah itu adalah masuk ke dalam itu. Begitu juga sholat sunat tawaf. Ya, catat ini. Sholat sunat tawaf masuk ke dalam sholat mutlak. Sholat sunat tawaf. Jadi ente habis tawaf, sunnah sholat 2 rakaat. Jangan langsung duduk atau istirahat atau keluar dari masjid. Enggak, ente sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai tawaf 7 kali kelilingin Ka'bah. Entah itu sholat tawaf fardu, sholat tawaf sunnah. Nanti ada tawaf fardu dan ada tawaf sunnah.
Begitu juga gudum minas safar, orang yang datang dari musafir, dari perjalanan keluar kota, masuk ke rumah sholat sunnah 2 rakaat sunnahnya. Kalau bisa di masjid lebih bagus, kalau enggak di rumahnya. Nah, ini masuk ke dalam kategori sholat mutlak. Kalau dia masuk ke dalam sholat tahiyatul masjid bisa, qabliyah bisa, sholat fardu juga bisa. Wassalatul hajah, begitu juga sholat hajat. Ya, masuk ke dalam kategorinya levelnya sholat mutlak. Begitu juga sholat di suatu tanah atau tempat yang enggak pernah disembah Allah pada tempat itu. Ada kosong, ladang, enggak pernah disembah Allah di situ. Yaudah ente Allahu Akbar. Ini ngapain itu sholat sunnah lillahi ta'ala. Buat apa? Pokoknya menghidupkan ini tanah, tempat gak pernah dilakukan sholat di tempat ini, saya ingin menghidupkannya dengan sholat. Dengan ini kita tahu. Nah, nanti kalau masuknya ke dalam misalnya Muhammad puasa misalnya. Puasa itu bisa masuk ke dalam 3 level ini. Salat saya mau niat puasa lillahi ta'ala. Syahada. Ya salat puasa sunnah. Puasa aja. Karena puasa itu boleh kapan aja dikerjain. Mutlak jadi. Tapi kalau diniatin ta'yin. Oh enggak, saya niat puasa untuk hari Senin memang. Untuk hari ini. Jadi. Tapi perbedaannya itu enggak ada cukup dengan niat sholat puasa sunnah itu udah cukup. Dan puasa fardu itu juga harus ada ta'yin. Jadi yang paling ditentukan memang 2 ini. Yang paling penting, pokok dari semua ibadah, fardu dengan nafil. Kalau nanti mau puasa besok buat apa? Fardu yang wajib. Qadha yang dulu Anda belum salat fardu. Lahu ahkamul fard. Kalau salat puasanya sunnah, ya udah saya niat puasa sunnah. Lahu ahkam sunnah. Jadi mau dia mutlak atau bukan mutlak tetap aja hukumnya sama. Maksudnya hukumnya sama tuh enggak berkaitan dengan hukum-hukum yang tadi kita sebutin. Ya kayak ada tahiyatul masjid, gabung atau apa, itu kurang lebih bisa. Makanya para ulama ketika membahas tentang puasa sit min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, puasa sit min Syawal, katanya apakah harus niat bahwa saya mau puasa 6 hari dari Syawal atau udah puasa sunnah aja? Sebagian ulama bilang puasa sunnah aja. Selagi dia udah ngerjain 6 hari di dalam bulan Syawal, hasal. Karena itu ada pendapat yang mengatakan walaupun digabung dengan fardu, qadha, ya qadha sekalian. Ya, menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh masuk, sunnahnya dapat. Padahal dia melakukan puasa fardu. Digabungkan dengan yang sunnah itu pembahasan sendiri dalam babnya sendiri. Intinya dari pembahasan ini adalah level sholat atau level niat di dalam sholat. Ada yang fardu, ada yang sunnah muakkad yang punya waktu, dan ada sunnah mutlak. Yang fardu harus 3 hal diingat, diniatkan. Yaitu saya mau sholat, yang bahasa Arabnya usolli, dan dia menentukan ya ini sholatnya adalah sholat duhur atau asar, dan saya melakukan sholat ini adalah sesuatu yang wajib, fardhan, sesuatu yang wajib. Kalau dia sholatnya sunnah muakkadah, harus 2 hal diniatkan. Saya mau sholat atau usolli. Yang kedua adalah ta'yin, nentuin bahwa ini qabliyah atau dhuhr, ini ba'diyah atau dhuhr, ini sholat duha, ini sholat witir. Nentuin dia sholat apa ini. Kalau dia sholatnya sunnah mutlak, cukup usolli, cukup dia memang mau sholat, niatnya saya mau sholat, cukup itu untuk niatnya. Ya, wallahu a'lam. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli sul. Allah yaftah alaina wa alaikum futuh al-arifin. Faqina wa yakum fid din. اصلح شؤوننا نور قلوبنا ارفعنا جميع الخطوب على دينية وقل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطع ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض
عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.